Leni bisa dimulai. Bu Leni dengar enggak suaranya? Mereka yang rekam ya, yang share screen ya. Saya share screen tapi nanti backup rekam, rekam. Sama-sama backup rekaman. Yang rekam siapa? Penampika? Dua-duanya Bu, kalau punya saya gagal kan ada punya Bu Leni. Oke. Bisa dimulai Bu Leni. Ini ada 10 orang. Udah Bu, bisa dimulai? Saya presentasi, tolong jangan rame ya. Tolong jangan rame, saya presentasi soalnya. Saya mulai ya Bu Leni. Masih mute. Di mute lah. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Mohon maaf atas keterlambatan karena memang kalau daring teknis seperti ini hal yang biasa. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri mini webinar aksi nyata dalam tema budaya positif kali ini. Saya Novika Mualfira Sandri, nanti selaku moderator dan juga narasumber berkolaborasi dengan Ibu Leni Susanti dari SD Negeri 4 Panggang Jepara. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya sapa dulu kepada yang terhormat Ibu Khotimah Triwarjani selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Wonorejo. Selamat pagi Ibu. Dan juga selamat pagi kepada Bapak Ibu guru hebat yang sedang mengikuti webinar kali ini. Di sini kita akan membuat kesepakatan kelas di kelas tatap maya kita. Kesepakatan kelas yang akan kita jalankan selama webinar ini berlangsung, yaitu saya akan share. Sebentar. Tidak muncul kesepakatan kelas. Ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif adalah budaya yang kita tanamkan kepada murid, diharapkan murid-murid ini dapat berkembang melalui keyakinan-keyakinannya, kebiasaan-kebiasaan di sekolah, dan menjadi pribadi yang kritis serta penuh hormat dan bertanggung jawab. Lanjut. Budaya positif yaitu selama ini kita menjadikan hukuman sebagai senjata bagi kita, bagi guru ya, untuk mempelajari anak-anak disiplin. Padahal hukuman dapat menimbulkan dendam bagi peserta didik. Maka dalam penguatan profil siswa dibutuhkan upaya kesepakatan bersama antara warga sekolah, baik di dalam kelas maupun lingkup sekolah.
Melalui kesepakatan kelas akan terbentuk keyakinan kelas berupa komitmen bersama dari dalam diri siswa yang akan membudaya positif sebagai bentuk penguatan karakter siswa. Jadi ketika kita masuk di kelas pertama, kita sebaiknya membuat kesepakatan-kesepakatan dengan siswa. Jadi kesepakatan ini bukan dari kita, dari pihak guru, tetapi kita dengan siswa kita membuat kesepakatan bersama yang nantinya kesepakatan itu kita laksanakan bersama. Apabila kesepakatan dilanggar, maka konsekuensinya dibicarakan bersama. Anak-anak juga harus setuju dengan konsekuensi tersebut. Lanjut, Bu Novika. Teori kontrol. Cobalah buka. Ya, ini kita praktek ya Ibu. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Boleh sambil praktek. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Jadi teori yang satu, teori A ini, Anda mempunyai sesuatu yang berharga, seolah-olah sesuatu yang berharga ini ada di tangan Anda kepal sedemikian kuatnya, Anda menjaga sedemikian kuatnya karena Anda merasa ini ada penting untuk kehidupan Anda. Sedangkan yang teori B, tugas B rekan Anda satunya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ini ada teman Anda yang mencoba membuka dengan segala cara kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, mempengaruhi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik, menawari Anda uang mungkin agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ini teori kontrol dari diri kita. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Nah, mungkin bisa dari teori kontrol ini, kira-kira mungkin dari peserta webinar ini bisa membayangkan apabila A itu Anda, apa yang Anda lakukan? Mungkin bisa ada yang ingin menjawab, Bu Novika, mohon dibantu mungkin. Apabila Anda sebagai pihak A, kira-kira apa yang Anda lakukan? Misalnya kita contoh sama Bu Leni saja ya, Bu Leni. Bu Leni dengan saya, coba saya menjadi A, Bu Leni menjadi B. Saya memiliki kepalan tangan yang di dalamnya ada sebuah benda berharga bagi saya, dan Bu Leni mencoba untuk membujuk saya. Mungkin Bu Novika saya iming-imingin apa Bu? Uang ya Bu? Ya, boleh. Kira-kira Bu Novika, kalau Bu Novika biasanya suka jajan, saya beli jajan. Ya, boleh. Bu Novika mau tidak? Tidak. 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 Uang saya kasih uang 1 juta. Tidak mau. Tetap tidak mau ya? Tidak mau. Tetap tidak mau ya? Kenapa Bu Novika tidak mau? Karena saya membayangkan yang ada di dalam kepalan saya adalah anak. Jadi kalau misalnya Bu Leni itu membayarkan uang 1 juta, saya tidak mau. Karena itu berharga bagi saya. Kalau 1 juta tidak mau, kalau 1 miliar? Tetap tidak mau. Tidak mau juga? Tidak mau juga. Karena apa yang saya kepalkan lebih berharga dari itu. Mungkin kalau yang saya kepalkan hanya sebuah pen, saya bisa memberikannya dengan uang 1 juta, saya akan segera kasihkan. Gitu Bu Leni. Jadi itu jadi teori kontrolnya itu ya Bu. Ya. Ada dari Bu Novika mempertahankan itu, bisa dijelaskan kepada teman-teman? Ya, teori kontrol itu menganggap bahwa seperti ini. Yang mengontrol atas tindakan kita itu sebenarnya kita sendiri. Yang mengontrol tindakan kita itu sebenarnya adalah kita sendiri, bukan orang lain. Sama halnya misalnya guru.
guru seolah-olah mengontrol siswa. Katakanlah dengan suatu peraturan misalnya. Anak, kita mengontrol anak dengan apa ya? Misalnya dia melakukan kesalahan dan kita mengontrolnya dengan menghukumnya supaya jera misalnya. Disuruh menghukum dia lari mengelilingi lapangan 10 kali. Padahal itu pelajarannya bukan pelajaran PJOK, pelajaran biasa. Itu kan tidak sinkron dengan antara hukuman dan juga kesalahannya tidak sinkron. Jadi seperti itu. Jadi anak melaksanakan lari itu hanya semata-mata karena memang dia itu menuruti guru, tetapi kita tidak bisa mengontrolnya. Mengontrolnya menjadi ke dalam hal yang baik. Jadi siapa yang bisa mengontrol diri kita sendiri ketika kita bisa berbuat salah adalah diri kita sendiri. Jadi sebisa mungkin guru itu menumbuhkan kesadaran diri anak. Jadi bukan guru itu mengontrol anak. Jadi guru mengontrol anak itu memang selama ini dilakukan anak karena memang itu mereka takut, mereka hanya melaksanakan karena yang menyuruh orang tua. Padahal itu dia tidak akan masuk ke dalam diri atau jiwa anak itu sendiri, kontrol dari guru itu. Jadi tugas guru sebenarnya adalah menyadarkan anak tapi bukan mengontrol anak. Seperti itu Bu Leni. Sama halnya dengan kita ya Bu Leni, misalnya kita orang tua disuruh. Kita orang tua disuruh, kadang kita merasa oke, disuruh kita. Gimana Bu? Iya. Lanjut Bu. Ya, lanjut. Kalau kita misalnya orang tua halnya kita, siapa yang bisa mengontrol kita? Ya kita sendiri. Kita sendiri. Pada hakikatnya anak sama kok dengan kita. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita disuruh orang atas konsekuensi yang kita lakukan, itu sebenarnya kita hanya manut saja, tetapi tidak bisa merubah kita menyadari akan kesalahan kita. Tetapi kalau kita dibimbing untuk menyadari suatu kesalahan, kemudian kita tahu konsekuensinya, itu adalah teori kontrol dari dalam diri kita. Jadi kesadaran-kesadaran itu akan berdampak banyak terhadap perubahan perilaku anak. Seperti itu. Sama halnya yang kita pikirkan seperti peraturan kelas, tata tertib. Tata tertib sekarang ini sudah bukan zamannya, karena tata tertib itu hanya satu pihak saja. Yang sekarang ini terjadi adalah kesepakatan atau keyakinan kelas, yaitu kesepakatan yang dibuat bersama-sama. Karena dasar apa? Dasar komitmen bersama yang diinginkan anak dan diinginkan guru maunya seperti apa. Tetapi kalau peraturan itu hanya kita kamuflase, jadi seolah-olah kita mengontrol anak, tetapi anak hanya mengikuti peraturannya aja supaya tidak dihukum, tetapi tidak timbul dari diri anak sendiri. Seperti itu Bu Leni. Itu maksudnya teori kontrol. Ya, jadi pada dasarnya teori kontrol itu anak memiliki masing-masing prinsip juga gitu ya Bu. Iya. Jadi kita tugas pertama yaitu menyadarkan anak atas kesalahannya dulu. Itu saya lanjut ya Bu Novrika. Oke. Atas kesalahannya, anak tersebut dengan sadar menyadari. Lanjut Bu. Sudah Bu, nilai-nilai kebajikan. Bu Novrika. Sudah Bu, nilai-nilai kebajikan. Kurang naik. Sudah? Kurang naik. Kurang naik Bu. Sudah naik ini. Enggak kelihatan malahan Bu. Sudah? Belum. Saya stop dulu. Sebentar, kayaknya ini belum masuk. Sebentar. Kelihatan Bu Leni? Mbak Alicia, sedangkan bisa Windows G itu merekam.
Bu Leni? Tuh. Bu Leni, sinyalnya kurang bagus, Bu Leni. Udah, lanjut. Tadi sinyalnya pedot-pedot, putus-putus. Untuk menabur kesempatan kita ambil hati anak-anak kita dulu. Selain sama bertanggung jawab, karena itu yang membuat mereka bertanggung jawab untuk menabungnya. Itu, Bu. Ya. Lanjut mereka. Lanjut mereka. Sudah, Bu. Memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Semua makhluk hidup di bumi ini tujuan utamanya bekerja, makan, dan lain sebagainya adalah untuk bertahan hidup. Termasuk beradaptasi. Beradaptasi juga sebenarnya tujuan utamanya untuk bertahan hidup. Jadi kita harus mampu mengarahkan anak-anak kita untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, serta atau bertahan hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, anak-anak ini butuh kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak merasa disayang dan merasa diterima. Kesenangan dan kepuasan, tetapi kita patut ingat bahwa kita ini ada apa yang berlaku sejauh bagaimana anak menangkap apa ini keluar dari zona norma-norma yang ada di Indonesia serta tema yang kita itu ya. Jadi ada semacam beresnya, jangan sampai keluar beres di dasar kesenangan serta pembahasan itu. Lanjut berikutnya. Sudah, Bu. Seperti seorang guru, kita ya, yang kita katakan tidak punya dari itu Bapak Ibu guru. Kita harus sebagai guru memiliki sebenarnya banyak ya posisi. Tapi ada yang sebagai ketika kita berdebat dengan suatu masalah, kita berperan sebagai lima posisi paham. Kita itu di situ sebagai pembuka atau kita pembuat merasa tentang masalah dan juga siswa, atau kita dapat sesuatu sebagai teman, pemantau atau manajer. Itu posisi paham guru. Ya ini lima ini hak kita ya. Kita ketika ada suatu kasus, ketika berhadapan dengan murid, manakah kita dari satu sampai lima? Kita harus bisa melakukan diri kita, manakah prioritas dari 1 sampai 5 kita ini. Kita kalau ada di sini bagaimana? Ya kita suka hukum murid, ya kan mereka. Iya betul. Itu bukan murid. Ya betul, Bu. Ya betul. Membuat merasa bersalah seperti ini contoh. Membuat merasa bersalah seperti ini. Misalnya ada anak bersalah, lalu kita lakukan seperti ini. Oh, kamu begitu. Kamu tidak takut. Ya, seperti ya kalau orang dulu itu semacam definisinya ini. Ya betul. Dia pernah berikan
Iya Bu, betul Bu. Enggak Bu, lanjut dulu. Lanjut dulu Bu. Sudah Bu, sinyal saya itu agak lambat daripada Bu Leni. Ini contoh kalimat yang bisa digunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa membuat dari ini ya, punya alat saat mengapa sendiri kan, kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Contoh ini ada contoh. Bapak mesti nanti lebih mendalami dengan pengalaman-pengalaman yang sudah luar biasa. Lalu yang ketiga, penafikan.
Bu Leni, sinyal saya itu agak lambat beberapa detik dari jenengan. Jadi ketika saya sudah ganti slide itu di jenengan belum. Mas menanyakan gini. Oke. Baik, saya ulangi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Penting untuk menanyakan ke anak. Sinyalku sengaja loh. Bu Leni, Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi, di sini, itu adalah tadi cara-cara nilai-nilai Pancasila, profil Pancasila, daerah kita, ya, terutama sekarang itu bagaimana atau kita menjunjung adat istiadat dan budaya daerah. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang bisa diskusikan bersama supaya kita benar satu tujuan itu ya. Untuk ketika saya serahkan kembali untuk kita pada pagi hari ini. Bu Leni menambahkan untuk segitiga restitusi. Halo. Ya, Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini, segitiga restitusi ini adalah cara penanganan kita terhadap murid yang bermasalah. Saya ketika menemukan teori segitiga restitusi ini, saya akhirnya bisa membuka diri, tahu bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan bagi siswa. Selama ini kita tahu kan Bapak Ibu, kalau misal ada siswa yang misalnya dijegal oleh temannya, akhirnya jatuh. Nah, itu kebanyakan dari siswa pasti tidak mengaku, ya kan? Pasti kita nggak akwe bu. Kenapa? Karena dia dia akan mencoba sebisa mungkin mempertahankan dirinya atau mengamankan dirinya, sehingga ia mempunyai keinginan untuk berbohong supaya dirinya aman. Pasti kalau ditanya tidak aku bu, seperti itu. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada caranya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas tadi. Caranya yakni, sebentar Bu, kelas ini ramai sekali, saya mau cari tempat dulu. Gini, caranya adalah gini Bapak Ibu. Kita tidak langsung menghukum, jangan langsung menghukum. Kamu kue gini, kue kenapa? Anak itu akan merasa terintimidasi dan akhirnya membuat suatu pernyataan yang dirinya itu bertahan atau benar, walaupun dengan cara yang berbohong, gitu. Jadi menstabilkan identitas itu seperti halnya seperti ini. Iya, berbuat salah tidak apa-apa. Bu guru juga pernah salah. Gitu. Jadi kita mencoba untuk sama dengannya, bahwa kita manusia biasa, punya salah ya enggak apa-apa. Yang penting kan nanti konsekuensimu harus kamu lakukan, seperti itu. Jadi jangan langsung seolah-olah guru itu merasa suci, merasa benar, tidak pernah salah. Ya bilang aja, Bu guru juga pernah melakukan hal seperti kamu. Tapi kita kan juga tahu batasannya, setelah itu apa yang harus kita lakukan, kita harus tahu. Nah, dengan begitu anak juga akan merasa, oh sama, jadi apa yang saya lakukan itu, ternyata orang lain itu juga melakukannya, dan itu harus bisa diperbaiki. Dan anak akan lebih terbuka, seperti itu, daripada kita langsung menuduhnya, menjudge-nya seperti itu. Karena itu banyak sekali terjadi di lingkungan kita, seperti itu. Dengan begitu, dengan anak merasa bahwa saya sama dengan Bu guru, saya pernah merasakan sama Bu guru, dia akan mau terbuka dengan kita.
kita perlahan-lahan mendekatinya. Kita mencoba posisikan diri kita. Kalau kita langsung kalau kita dibilang langsung salah, oh kamu salah ya Bu Nofrika, kamu gini-gini, kita akan membela diri sebisa mungkin. Malah yang ada malah kita dendam ke orang itu. Sama dengan hal anak akan bercerita atau mengingat atau dendam bahwa saya pernah dimarahin oleh guru itu. Dan itu tentu saja kita tidak ingin kita sebagai guru dicap anak seperti itu sampai nanti tuanya ya, Bu Iku lo galak, ya, jadi seperti itu. Nah, lanjut dengan validasi tindakan yang salah tadi. Validasi tindakan salah adalah kita mengiyakan bahwa itu salah dan anak pun mengiyakan bahwa tindakannya salah. Setelah kita memposisikan diri sama halnya dengan anak, kita mencoba untuk mengiyakan. Padahal kamu bisa kan melakukan lebih darinya. Kita tahu bahwa anak melakukan itu karena ada suatu alasan. Misalnya, dia dijegal oleh temannya, akhirnya dia memukul. Sebisa mungkin kan pada saat itu, anak yang sedang memukul itu sebenarnya dia sedang melakukan pembelaan dirinya. Cuman caranya saja yang salah. Dan ini adalah tugas kita meluruskan cara dalam pembelaan dirinya. Gitu. Jadi di sini adalah paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Misalnya, anak bertengkar dengan temannya. Ketika dia sudah tidak bisa mempertahankan dirinya, dia memukul, dan itu adalah pertahanan yang sebisa mungkin ia lakukan dalam waktu itu. Gitu. Sebenarnya dia itu sedang mempertahankan diri dan itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Katakanlah misalnya ada anak yang caper. Dia caper membuat masalah terus. Sebenarnya kebutuhan dasarnya juga tidak terpenuhi. Dia mungkin kurang kasih sayang di rumah. Dia mungkin kurang perhatian dan kasih sayang di sekolah sama teman-temannya sehingga dia caper. Seperti itu. Coba kita gali, nanti kita akan temukan sebenarnya penyebabnya seperti itu. Nah, lalu kita memvalidasi tindakan yang salah tadi, pasti anak akan mau berterang kronologinya dengan jujur. Nah, setelah anak melakukan kesalahan, hal yang terpenting adalah tidak memarahinya atau menghukumnya. Kita buat yang kelas aja, kalau kamu sudah salah seperti itu, berarti apa yang kamu lakukan? Biar anak yang mencoba menggali sendiri, apa yang harus ia lakukan. Jangan kita yang, kudune minta maaf, seperti itu, enggak. Ya, karena kalau minta maaf atas suruhan guru atau orang lain, berarti dia mau minta maaf karena dorongan eksternal orang lain. Sebisa mungkin dia akan dorongan internalnya, misalnya dia menyobek buku temannya. Sebisa mungkin anak itu nanti apa yang harusnya lakukan terdorong dari dirinya. Sekarang bukunya sudah sobek. Terus gimana kamu? Biarkan dia itu mencari tahu konsekuensi yang harus ia lakukan. Jadi konsekuensi yang kita berikan itu harus sama dengan apa yang ia salahkan, apa yang ia perbuat atau ia salah. Contoh misalnya dia menumpahkan botol minuman di kelas. Kadang ada guru langsung marah. Ngono kok mbok tumpahno, padahal kan dia tidak sengaja untuk menumpahkannya gitu. Dia tidak sengaja. Dia itu kalau sengaja tidak mungkin ya, biasanya kesenggol atau bagaimana. Itu kan sesuatu hal yang tidak disengaja dia. Ya gitu. Tahan saja, tidak usah langsung marah untuk menyalahkan kamu salah. Kita juga sebagai guru kadang juga bersikap ketidaksengajaan seperti itu. Tentu saja dia harus meyakinkan dia bahwa konsekuensimu apa setelah menumpahkan air. Yo ambil lapnya, kemudian dilapi. Kalau misalnya bukunya temannya basah, dipeme di luar. Udah itu aja. Jadi jangan misalnya kita tidak mengerjakan PR, terus dihukum menulis satu folio, saya akan mengulangi perbuatan. Itu kan hukuman yang diberikan oleh guru dengan perbuatannya itu tidak sinkron. Jadi itu bukan konsekuensi. Jadi segitiga restitusi ini mengajak kita untuk menggali konsekuensi dari kesalahan yang telah diperbuat anak. Jadi harus sinkron. Kamu berbuat salah seperti ini, konsekuensinya apa? Jadi kalau misalnya kita tanda kutip menghukum anak harus sama dengan apa yang mereka perbuat. Seperti itu, Bu Leni. Jadi Iya betul. akhirnya dia mengerti. Halo? Halo? Kata-kata dari meyakinkan. Aku lagi mimpi Oke.
Mungkin ada teman yang bertanya, Bu Siska, Bu Riz, Bu Yesi, Bu Farida, Bu Widi. Mungkin ada pengalaman di kelas ketika menangani suatu kasus yang bisa kita jadikan contoh atau mungkin belum terselesaikan sampai saat ini. Kita bisa bersama-sama, gitu Bu Nofrika? Iya Bu, ya Bu, betul. Monggo Bapak Ibu, kita saling sharing di sini. Bukan berarti kita sama Bu Deni. Waktu kita sampai 1 jam. 1 jam ini baru berapa menit, Bu Nov? Bu, ini rekaman saya itu saya putus-putus soalnya tadi ini Bu, kalau saya ganti slide itu enggak bisa. Yang kalau misalnya ngerekam di layar 1 ya layar 1 terus. Jadi enggak bisa lihat. Tadi yang bertanya Bu Siska Arlita. Bu Siska, Bu Yesi, Bu Riz. Ya, silakan Bu Riz, monggo bertanya. Ini biasanya memang kita sebagai guru, pengalaman saya sendiri, kita kadang-kadang masih kurang bisa mengontrol emosi kita ya Bu, dalam menangani suatu kasus di kelas. Jadi ada bertanya. Boleh nih saya pindah dulu, misalnya ini baru istirahat punya saya rame nih. Boleh istirahat? Saya ikut dibawa dulu. Untuk Bu Nofrika kemarin untuk kasus mengatasi kasus muridnya ini ya Bu, usil kepada temannya. Gimana Bu Leni? Halo. Ya, Bu Riz tanya Bu. Silakan Bu Riz. Ya. Ya, dulu. Pertanyaan Bu Nofrika dari Bu Rustianingsih. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi anak yang suka mengatur temannya? Bagaimana mengatasi anak yang suka mengatur temannya? Bu Nov? Pertanyaan dari Bu Rustianingsih. Terima kasih Bu Riz. Mungkin kita diskusikan bersama-sama ya. Ya. Pertanyaan dari chat. Kalau kemarin dari teori yang saya pelajari itu kalau kenapa ada anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan kelakuan karena dia posisi 5 dasar kebutuhan dasar tadi belum terpenuhi. Jadi tadi kan ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan. Jadi mungkin di situ kena mengatur temannya, dia masuk ke dalam kebutuhan penguasaan. Jadi dia merasa apa ya? Di satu sisi mungkin di dalam rumahnya dia kurang bisa leluasa, sehingga kebutuhan akan penguasaannya itu kurang terpenuhi di rumah atau di lingkungan temannya, sehingga dia bisa menumpahkannya mungkin di lingkungan
sekolahnya, kadang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada teman yang mengatur teman lainnya, karena kebutuhan dasar atas penguasaan anak itu kurang terpenuhi. Jadi bagaimana caranya kita bisa menggunakan segitiga restitusi itu? Pertama kita dekati anak, kita panggil anak, kita dekati saja, tanya, menstabilkan identitas. Kamu kenapa suka mengatur dia sih? Iya, dulu Bu Guru juga misalnya, Bu Guru juga kalau diatur-atur juga nggak suka loh, seperti itu. Jadi kalau mungkin temanmu mengatur, dia juga nggak suka. Jadi itu. Kemudian kita bisa setelah itu menstabilitas, kita bisa validasi tindakan yang salah. Sekarang Bu Guru bicara dari hati ke hati. Kalau tindakanmu mengatur-ngatur temanmu kayak gitu, terus temanmu jadi tidak bebas, terus temanmu jadi tidak suka sama kamu, itu salah apa benar ya kayak gitu. Nah, itu bisa. Kalau dia sudah merasakan salah, kalau memang salah, terus kayak yang kamu lakukan selanjutnya bagaimana? Jadi dikasih pemahaman ke anak, kalau menurut saya gitu, dikasih pemahaman ke anak, bahwa tindakannya itu salah, biarkan dia yang menentukan salah benarnya. Jadi kalau misalnya ngatur-ngatur kayak gitu, temanmu jadi tidak leluasa, pengen main, mbok atur ndak boleh gitu. Kalau kamu diatur seperti itu, mau ndak seperti itu? Jadi nanti kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Begitu Bu Riz. Tambahan Bu Leni? Mungkin menambahkan Bu, atau yang lain Bu Yesi mau menambahkan solusinya apabila mau tanya Bu Leni atau Bu Nofrika, untuk hubungan 5 posisi kontrol dengan segitiga restitusi itu apa? Oh iya, terima kasih. Saya jawab dulu Bu Nofrika, nanti disempurnakan Bu Nofrika. Boleh. 5 posisi kontrol itu ketika kita sedang menangani suatu kasus, kita dihadapkan pada segitiga restitusi. Penanganannya dari tadi, pertama kita mencari identitas dulu, lalu memvalidasi tindakan, lalu menjelaskan kesepakatan daripada masalah ini. Nah, kita di situ sebagai apa, Bu? Kita di situ sebagai guru, kita ini ketika menghadapi kasus, menghadapi siswa tersebut dalam rangkaian segitiga restitusi itu, kita sebagai apa terhadap murid? Kita tuh condong sebagai apa dalam keseharian kita? Sebagai pembuat merasa bersalah kah? Pembuat merasa bersalah kan tadi seperti kita menumbuhkan pada murid bahwa apa yang saya lakukan ini ternyata salah. Dengan kata-kata misalnya, apa kamu tidak takut dosa? Apa kamu tidak merasa kasihan dengan temanmu? Nah, itu berarti Anda sebagai pembuat merasa bersalah. Ini ditindakan validasi, Bu. Ditindakan ini ya Bu, identitas ya Bu Nofrika. Ini iya, Bu. ditindakan iya, Bu, menganalisis identitas itu tadi. Iya, Bu. Jadi di identitas ini kita sebagai apa? Sebagai guru. Apakah kita pembuat merasa bersalah? Apakah langsung kita menghukum? Misalnya kamu lari 5 putaran seperti itu. Kamu ini salah. Apa yang kamu lakukan salah. Seperti itu. Berarti sebagai penghukum. Atau kita sebagai teman. Bu Guru juga pernah merasa seperti itu. Seperti itu tuh kita sebagai teman. Jadi kamu jangan merasa takut. Itu kita sebagai teman. Kita mencoba merasa sebagai teman. Jadi 5 hal tadi dalam segitiga restitusi itu peran kita Bu dalam menangani kasus. Kita itu sebagai apa? Atau Bu Yesi mungkin ditambahkan Bu Nofrika? Ya Bu, terima kasih. Iya. Sudah cukup Bu Leni, itu sudah cukup jelas sekali. Ibu yang lainnya jika ada yang mau bertanya. Ya Bu Riz, angkat tangan. Monggo Bu Riz. Mohon maaf ini suaranya agak berisik ya Bu. Mau tanya, perbedaan apakah dari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu perbedaannya apa Bu? Oh ya, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi begini Bu, sekarang ini di kurikulum Merdeka ini
tata tertib itu sudah tidak mungkin sudah tidak sinkron dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Artinya dalam memulai pembelajaran di kelas, kita melakukan kesepakatan kelas. Contohnya tadi ketika saya membuka Zoom, saya melakukan kesepakatan kelas misalnya, apakah ini disepakati seperti itu. Jadi kemarin waktu saya melaksanakan kesepakatan kelas di kelas, saya menggunakan post-it, saya membagikan kepada anak apa yang mereka inginkan di dalam pembelajaran di kelas dan apa yang mereka tidak inginkan di dalam pembelajaran kelas. Itu kita buat kesepakatan bersama. Jadi beberapa anak ada yang menulis boleh minum di kelas. Dan saya tanyakan ke anak-anak, apakah boleh minum di kelas? Boleh Bu, karena haus kadang gini. Oke, kita buat kesepakatan kelas kalau di kelas itu boleh minum. Kemudian ada yang menulis makan boleh makan di kelas. Apakah boleh makan di kelas? Sebagian besar menjawab anak-anak, tidak boleh Bu, hanya minum saja. Berarti kita sepakati bahwa di kelas itu tidak boleh dan kita hanya minum saja. Seperti itu. Kemudian lagi, kita membuat kesepakatan kelas. Misalnya, melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya. Nah, itu juga masuk ke kesepakatan kelas. Jadi, kesepakatan itu yang membuat adalah semua warga di kelas. Guru dan juga anak. Jadi, mereka harus tahu konsekuensinya kalau tidak melaksanakan, karena itu komitmen bersama. Tetapi kalau tata tertib itu kan cenderung yang membuat adalah guru. Sebagai diktator di situ, yang mengatur anak. Padahal anak juga mempunyai hak di situ untuk melakukan apa yang mereka sukai dan tidak sukai. Karena kita kan muaranya ke pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kalau misalnya anak itu terikat dengan tata tertib, dia tidak senang dengan suasana yang seperti itu kan, akhirnya tidak terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian dari